Halo Sobat Spoiler, kali ini Minzal akan membawakan spoiler Donghua Tales of Harding Gods episode 69. Daripada berlama-lama, langsung aja kita lanjut. Setelah melakukan perjanjian di bawah gerbang, Kinmu melihat sungai emas dengan 9 tikungan. Ketika dia melihat dasar dunia bawah yang tak berujung, dia melihat sepasang mata tanpa emosi apapun. Saat ini dia telah menyadari sungai emas yang dilihatnya berada di sebuah tanduk. Kinmu dan Raja Iblis Dutian bersumpah, dan sumpah ini diucapkan di atas tanduk Dewa Tubuh. Jika mereka berdua mengingkarinya, maka tubuh akan mengambil jiwa dari mereka. Kini sumpah telah diselesaikan, dan pintu gerbang mulai tertutup. Setelah itu, Raja Iblis Dutian tertawa dengan sangat keras. Ia mengatakan walaupun Kinmu sangat licik, namun dia telah ditipu olehnya. Mendengar ini, Kinmu pun tercengang. Setelah beberapa saat, Kinmu pun menghembuskan nafasnya. Kinmu juga memiliki beberapa trik untuk menipu Raja Iblis Dutian. Oleh karena itu, dia tidak panik sama sekali. Menyadari hal ini, Raja Iblis Dutian sedikit kaget. Tipu dayanya di hadapan Kinmu adalah hal yang sia-sia. Oleh karena itu, dia meminta Kinmu untuk membuat kesepakatan yang lain, yaitu membuatkan dirinya sebuah patung agar dia bisa masuk ke dalam patung itu. Setelah itu, dia akan mengajarkan bahasa Yudu kepada Kinmu. Kinmu pun mengangguk. Saat dia hendak berjalan, dia tiba-tiba berhenti. Walaupun Kinmu berhasil menipu Raja Iblis Dutian, dia tetap harus memanggil para iblis agar dia tidak melanggar sumpahnya kepada Tubul. Setelah itu, Kinmu pergi ke ruang perbendaharaan miliknya untuk mengambil beberapa bahan untuk bisa membuat sebuah patung. Memahat sebuah patung bukanlah hal yang sulit bagi Kinmu. Dalam setengah hari, Kinmu telah mengukir 5 patung kayu yang berbeda di bawah bimbingan Raja Iblis Dutian. Patung yang dibuat oleh Kinmu adalah patung para pemberontak di bawah pimpinan Raja Iblis Dutian. Sesuai dengan perjanjian, Kinmu akan memanggil beberapa iblis untuk dibunuh. Oleh karena itu, Raja Iblis Dutian menyarankan Kinmu agar memanggil para iblis yang memberontak. Kesibukan Kinmu banyak sekali menarik perhatian para murid. Banyak dari mereka yang telah melaporkan hal tersebut kepada para pejabat. Setelah 4 hari berlalu, Kinmu akhirnya telah selesai memahat semua patung. Setelah itu, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Orang itu adalah utusan guru negara Yankang. Tujuan dia datang adalah untuk membayar hutang guru negara kepada Kinmu. Ia juga mengatakan kalau hadiah guru negara telah diterima. Hadiah itu berupa 100 dayang istana dan 1 juta koin. Ia juga memperingatkan Kinmu untuk selalu berhati-hati, karena beberapa hari yang lalu banyak sekali rumah orang kaya yang telah dicuri. Ketika dia sedang berbicara, tibalah kakek pincang dan kakek Ma. Melihat ini, dia pun memutuskan untuk segera pergi. Kinmu yang melihat mereka berdua pun mengajak mereka berdua untuk segera masuk ke dalam dan menanyakan kemana saja mereka pergi akhir-akhir ini. Kakek Ma menjelaskan kalau selama ini mereka semua pergi ke Lizhao. Tujuannya untuk memberikan bantuan kepada mereka semua yang terkena dampak bencana. Setelah itu, Kinmu memberitahukan kepada mereka semua tentang perjanjian yang telah dibuat bersamanya dengan Raja Iblis Dutian. Menanggapi hal ini, mereka berdua sangatlah kaget. Tiba-tiba bagian tengah alis kakek Ma mulai retak membentuk sebuah mata. Mata itu mengeluarkan cahaya Buddha yang sangat terang dan menerangi bagian tengah alis Kinmu. Kemudian tiba-tiba Kinmu mendengar suara Raja Iblis Dutian yang mengatakan kalau Kinmu membunuhnya maka dia juga akan mati. Kemudian Kinmu segera menghentikan kakek Ma dan mengatakan kalau dia sudah bersumpah dengan nama tubuh bersama Iblis Dutian. Mendengar ini wajah mereka berdua sangatlah serius. Mereka tidak menyangka kalau Kinmu terlalu berani. Kinmu menjelaskan kalau dia ingin belajar bahasa Yudu. Perjanjian dengan tubuh telah dibuat dan tidak dapat diubah lagi. Sekarang aku akan memanggil para iblis dan aku butuh bantuan kalian berdua untuk membunuhnya. Mendengar ini mereka berdua pun setuju. Di atas Akademi Tianshu, langit tiba-tiba mulai berubah. Sebuah kekuatan magis yang sangat dahsyat menerobos langit dan turun di langit seperti pilar hitam. Pada saat ini banyak sekali pelajar dari Akademi Kekaisaran yang merasa sangat khawatir. Sedangkan di halaman kediaman Kinmu, pemanggilan iblis terus berlanjut. Terdengar suara berderak dari patung kayu Dewa Iblis. Patung itu berubah menjadi sangat tinggi dan sangat besar, lalu patung itu mengeluarkan suara yang sangat mengerikan. Pada saat ini cahaya Buddha tiba-tiba bersinar terang. Muncullah bayangan seorang Buddha yang sangat besar. Segera bayangan Buddha itu menekan tangannya yang sangat besar ke arah patung iblis. Kesadaran iblis yang baru saja turun di patung kayu tiba-tiba hancur dihantam olehnya. Di luar halaman, para murid akademi yang melihat ini sangatlah panik. Gulin Yuan yang menyadari hal ini segera bergegas ke tempat Kinmu. Jantung Gulin Yuan berdebar sangat kencang. Ia takut pertempuran ini akan menghancurkan akademinya. Ia juga tidak menyangka kalau para penatua dari keluarga Kinmu telah tiba di negara Yankang. Mungkin inilah alasannya kenapa Kaisar Yanfang melarangnya untuk selalu mengganggu Kinmu. Setelah itu dia mengajak semua orang untuk segera pergi dan mengatakan kalau di sini tidak akan terjadi masalah apapun. Gulin Yuan pergi mendahului mereka semua dengan keringat dingin di dahinya. Ia sangatlah takut. Orang-orang yang sangat kuat ini benar-benar berani keluar dari Daxi. Semua jenis iblis dan monster telah datang di negara Yankang.
Kinmu yang melihat kehadiran murid akademi memperingatkan mereka semua untuk segera pergi, karena tempat ini sangatlah berbahaya. Jika tidak, mereka semua akan mati. Setelah itu dia menutup gerbang dan kembali ke halaman dalam. Raja Iblis Dutian bertanya kepada Kinmu, mengapa Kinmu hanya memanggil satu iblis. Kinmu mengatakan kalau ini juga merupakan sebuah perjanjian. Sekarang, Kinmu meminta Raja Iblis Dutian untuk mengajarkannya bahasa Yudu. Raja Iblis Dutian sangatlah marah dan dia hanya akan mengajarkan Kinmu tentang makna yang tertulis di atas gerbang. Mendengar ini, Kinmu mengajukan penawaran, namun Raja Iblis Dutian menolaknya. Setelah itu Raja Iblis Dutian mengeluarkan suara yang sangat aneh. Suara itu seperti suara yang dibuat oleh ribuan iblis. Kinmu terus memperhatikannya. Raja Iblis Dutian mengatakan kalau perkataan ini tidak bisa dipelajari oleh kalian makhluk rendahan. Namun tiba-tiba Kinmu mengeluarkan perkataan yang sama dengan dirinya. Raja Iblis Dutian sangatlah tercengang. Dia tidak menyangka kalau Kinmu bisa belajar dengan waktu secepat ini. Kinmu berulang kali mencoba menggunakan jiwanya untuk berbicara. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya memahami seluruh kalimat dan bertanya beberapa kalimat yang tidak diketahui olehnya. Raja Iblis Dutian menjawab kalau kalimat yang ditunjukkan oleh Kinmu bermakna gerbang Kunyuan. Karena Raja Iblis Dutian telah menjawab pertanyaannya, Kinmu pun mengatakan kalau dia sudah membangun patung untuk Raja Iblis Dutian, dan Raja Iblis Dutian bisa meninggalkan tubuhnya dan memasuki patung itu. Raja Iblis Dutian sedikit ragu. Ia takut Kinmu menipunya dan menghancurkan jiwanya. Kemudian Kinmu berencana untuk menyambung kaki dan tangan kakek Ma dan kakek Pincang. Mereka berdua sedikit takut Raja Iblis Dutian melarikan diri. Namun Kinmu meyakinkan mereka berdua. Saat Kinmu sedang berusaha menyambungkan kembali lengan dan kaki kakek Ma dan kakek Pincang, jiwa Raja Iblis Dutian tiba-tiba melarikan diri dan masuk ke dalam patung yang telah dibuat oleh Kinmu. Setelah itu dia berusaha untuk kabur, namun tiba-tiba dia terdiam di tempat. Tubuh patung itu tiba-tiba terkunci dan menegang. Mengenai hal ini, Raja Iblis Dutian sangatlah marah. Setelah itu datanglah Huling Er menghampiri patung Raja Iblis Dutian. Dia mengatakan kalau Kinmu sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi. Kinmu yang telah berhasil menyambung kaki dan lengan memasukkan mereka berdua ke dalam kuali. Setelah itu, Kinmu meninggalkan mereka berdua dan keluar menuju ke arah patung Raja Iblis Dutian. Setelah Kinmu menyentuh beberapa roda gigi yang ada di patung, patung itu tiba-tiba bisa bergerak kembali. Raja Iblis Dutian mencoba untuk melarikan diri lagi, namun hal yang sama kini telah terjadi. Kemudian Kinmu memerintahkan Long Qilin untuk membawa kembali patung Raja Iblis Dutian ke halaman rumahnya. Raja Iblis Dutian sangat marah, namun Kinmu tidak memperdulikannya sama sekali. Setelah itu, Kinmu membuat beberapa segel yang telah dia pelajari dari istana emas Lowland. Sekarang, Kinmu telah memaksa Raja Iblis Dutian untuk mengajarinya bahasa Yudu. Barulah setelah itu, Kinmu akan membebaskannya. Kakek Pincong dan kakek Ma memperhatikan Kinmu dari dalam. Mereka mendengus dingin dan berkata kalau Mu'er sekarang sudahlah dewasa. Mereka berdua saling mengobrol dan membanggakan diri mereka masing-masing. Semalam penuh, mereka berdua berada di dalam kuali. Keesokan harinya, mereka berdua telah keluar. Setelah tubuh mereka kembali utuh, mereka berencana untuk segera kembali. Menanggapi hal ini, Kinmu pun sangat sedih, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun mengantarkan mereka sampai turun ke bungkin. Sebelum berpisah, mereka mengingatkan Kinmu untuk kembali di saat tahun baru. Kinmu pun mengangguk dan mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan Kinmu. Di dalam perjalanan, kakek Ma dan kakek Pincang saling mengobrol satu sama lain. Namun tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kemunculan guru negara. Mereka bertiga saling menyapa dan bertanya apakah luka dari mereka semua telah sembuh. Karena anggota tubuh mereka baru saja disambung, mereka berdua kali ini tidak bisa bertarung. Guru negara tidak mempermasalahkan tentang harta yang telah mereka curi dari rumah-rumah orang kaya. Namun guru negara meminta dari mereka untuk menyerahkan cakram kaisar. Kakek Pincang mengatakan kalau cakram kaisar telah diserahkan kepada orang lain. Mendengar ini, guru negara sedikit tidak senang. Namun kakek Pincang melanjutkan kalau cakram kaisar telah diberikan kepada Dr. Tianshu dari Akademi Tianshu. Orang itu tak lain dan tak bukan adalah Kinmu. Tanpa basa-basi lagi, mereka berdua meninggalkan guru negara saat itu juga. Guru negara sedikit tertegun melihat kedua orang tua itu pergi. Dia bertanya-tanya, apa tujuan Kinmu menerima cakram kaisar? Dia bertanya-tanya, apakah dia harus meminta cakram kaisar kepada Kinmu? Namun karena kekuasaan kekaisaran tidak dapat ditentukan oleh cakram kaisar, dia pun mengurungkan niatnya. Di tempat Kinmu berada, kini dia telah membersihkan keadaan rumahnya. Saat dia melihat ke atas meja, di sana sudah terdapat cakram kaisar. Dia bertanya-tanya mengapa kakek Pincang meninggalkan cakram kaisar.
Karena saat ini cakram kaisar belum bisa memberikan manfaat apapun kepadanya, dia pun berencana untuk mengembalikan cakram kaisar saat dia kembali ke desa. Kemudian, Kinmu menjarik Raja Iblis Dutian keluar bersamanya. Kinmu mengotak-atik beberapa bagian dari patung. Menanggapi hal ini, Raja Iblis Dutian sangatlah marah. Setelah itu, Kinmu memberitahu kepada Huling-er bagaimana cara mengendalikan patung Raja Iblis Dutian. Setelah Huling-er bisa mengendalikannya, Kinmu memerintahkan Long Qilin untuk ikut bersama Huling-er agar dia tidak berbuat masalah. Setelah mereka pergi, Kinmu mulai berlatih lagi. Dia mengaktifkan kembali tubuh tiran. Kini tubuhnya mulai berubah menjadi sosok Zen Xingjun. Jiwa Kinmu mulai berbicara dengan menggunakan bahasa Yudu. Saat dia mulai melafadzkan kata-kata bahasa Yudu, gerbang Kunyuan mulai terbuka, memperlihatkan ruang gelap yang tak berujung. Kinmu sedikit tertegun. Dia bertanya-tanya, apakah gerbang ini gerbang yang menghubungkan ke dunia lain? Kinmu sedikit ragu apa yang akan dihadapi setelah masuk ke dalam gerbang ini, dan apakah setelah dia masuk dia bisa kembali. Pada saat ini, Kinmu melihat seberkas cahaya datang dari dunia yang gelap. Cahaya itu berasal dari sebuah perahu dan ada orang yang memegang lentera di atas perahu. Di bawah lentera itu, terdapat seorang. Orang itu sedang membuat boneka dari kertas. Saat Kinmu hendak masuk, tiba-tiba orang tua itu mengangkat tangannya untuk menurunkan lentera dan menyorotkan cahaya lentera ke arah Kinmu. Tiba-tiba, Kinmu merasakan perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah jiwanya telah membeku dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Kinmu sangat ketakutan. Saat ini dia telah melihat kalau dirinya telah berada di samping lelaki tua itu. Dia bisa melihat dirinya sendiri yang berada di gerbang Kunyuan. Saat ini barulah Kinmu menyadari jika jiwanya sudah berpisah dengan tubuhnya. Oke Sobat Spoiler, sekian pembahasan spoiler Donghua episode Tales of Herding Gods episode 69. Minzal ingatkan, karena ini adalah versi novel, jadi Minzal gak bisa jamin alurnya akan persis sama dengan versi Donghuanya. Tapi intinya alur ceritanya akan tetap sama. Makasih banyak buat Sobat Spoiler yang udah nonton sampai habis. See you and bye-bye.